warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitar Negara, stambuk G701161076. Dan saya Janes Krisli, stambuk G701161175. Ya, saat ini kami akan membahas tentang kasus penyalahgunaan narkotika, amfetamin atau sabu-sabu yang digunakan oleh artis NN. Dan berikutnya ringkasan berita akan dibacakan oleh Bayu. Di sini saya akan membacakan ringkasan berita yang menjerat komedian berinisial NN. Pada berita berikut ini, komedian berinisial NN menyalahgunakan obat jenis amfetamin dan metafentamin, di mana obat ini terkenal luas dengan sebutan sabu-sabu. Obat ini termasuk dalam golongan obat stimulan sistem saraf pusat. Efek samping dari obat yang digunakan ini adalah dapat meningkatkan pelepasan dopamin yang dapat memicu rasa senang dan euforia, sehingga apabila digunakan dalam dosis yang berlebihan tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Namun, ada efek lain yang dapat ditimbulkan oleh obat ini, yaitu perasaan cemas, khawatir, paranoid, dan berhalusinasi. Hal inilah yang berkaitan dengan kerusakan pada sistem saraf pusat. Kemudian selanjutnya, penjelasan tentang obat amfetamin akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan apa itu obat amfetamin. Amfetamin adalah merupakan obat dengan nama generik D-pseudoephedrine. Dalam obat amfetamin terdapat dua jenis, yaitu yang pertama MDMA, metildioksimetamfetamin, atau yang lebih sering dikenal dengan nama ekstasi, dan yang kedua adalah metamfetamin atau sabu-sabu. Amfetamin sendiri digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat, dan mekanisme kerja dari amfetamin adalah menyebabkan pelepasan monoamin melalui sitosol neural, melalui dopamin transporter, norepinefrin transporter, dan serotonin transporter. Salah satu mekanisme kerja yang diteliti dari amfetamin adalah dengan mengganggu aktivitas vesikular monoamin transporter 2. Amfetamin yang diberikan dalam dosis tinggi akan masuk ke dalam sel saraf melalui dopamin transporter dan berdifusi. Ketika masuk ke dalam sel, amfetamin akan berdifusi melalui membran vesikel dan terakumulasi di dalam vesikel. Akumulasi amfetamin di dalam vesikel akan menyebabkan terjadinya gangguan gradien pH yang diperlukan untuk sekuenser dopamin, sehingga terjadilah akumulasi dopamin di dalam sitoplasma. Akumulasi dopamin ini akan mengganggu gradien konsentrasi dopamin, sehingga terjadinya transfer balik dopamin melalui dopamin transporter, sehingga dopamin dilepaskan neurotransmitternya tersebut akan diinaktifkan oleh monoamin oksidase. Amfetamin memiliki struktur 1 cincin benzena dengan 9 atom C, 13 atom H, dan 1 atom N dengan cabang gugus pertama, sehingga amfetamin disebut juga alfa-metil-fenilamin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan struktur amfetamin dan aktivitas obat. Kita lihat di sebelah kanan saya sudah terdapat struktur amfetamin. Pada nomor 1 tidak mempunyai gugus hidroksil fenolat pada posisi 3 dan 4. Hal ini dapat meningkatkan absorpsi obat pada pemberian secara oral dan meningkatkan penetrasi obat. Kemudian pada nomor 2 tidak mempunyai gugus beta hidroksil alkohol, sehingga obat bersifat kurang polar dan lebih mudah menembus sawar darah otak dan menunjukkan efek rangsangan sistem saraf pusat lebih besar. Kemudian pada nomor 3, adanya gugus amina juga penting, terutama untuk aktivitas alfa adrenergik, karena dalam bentuk katalonik dapat berinteraksi dengan gugus fosfat reseptor yang bersifat anionik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kelarutan dari amfetamin. Amfetamin sendiri larut dalam 9 bagian air, dalam 515 bagian etanol 95%, dan praktis tidak larut dalam eter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan farmakokinetik dari obat amfetamin. Pada fase farmakokinetik, obat amfetamin mengalami proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, biotransformasi atau metabolisme, dan ekskresi yang berjalan secara stimulan, langsung atau tak langsung, meliputi perjalanan suatu obat melintasi sel membran. Ya, farmakodinamik. Amfetamin sendiri memiliki fase farmakodinamik, merupakan interaksi obat amfetamin dengan reseptor, sehingga terjadi efek pengobatan dan juga proses yang terlibat
di mana akhir dari farmakologi terjadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan biofarmasetika. Fase biofarmasetika meliputi hancurnya bentuk sediaan obat, amfetamin, dan melarutnya bahan obat. Ya, merupakan bagian terakhir dari berita ini adalah kesimpulan. Dari berita yang telah kami review, berita tersebut menginformasikan tentang seorang public figure atau artis berinisial NN yang menyalahgunakan atau menggunakan obat narkotika dengan golongan senyawa amfetamin atau metamfetamin, yaitu sabu-sabu. Obat ini bekerja dengan memicu dopamin yang ada di dalam tubuh sehingga menimbulkan perasaan senang dan euforia. Namun, obat ini apabila digunakan secara berlebihan dan tanpa pengawasan atau resep dari dokter, dapat menimbulkan efek perasaan cemas, khawatir, paranoid, berhalusinasi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak atau sistem saraf pusat. Sekian penjelasan kami tentang penyalahgunaan obat amfetamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Terima kasih.